Selamat siang Bapak Ibu di Desa Karangwetan, Sentolo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau cara untuk membuat sebuah toko pada sebuah aplikasi, di mana aplikasi itu akan menjadi toko Bapak Ibu untuk menjual semua produk yang Bapak Ibu miliki. Di sini saya memiliki sebuah aplikasi, yaitu bernama aplikasi toko, di mana aplikasi toko ini adalah aplikasi yang akan membuat Bapak Ibu untuk membuat sebuah toko pribadi Bapak Ibu, di mana di dalam toko tersebut Bapak Ibu bisa menjual semua produk yang Bapak Ibu miliki, sehingga mudah untuk memperkenalkan atau menjual produk Bapak Ibu kepada pelanggan maupun teman-teman dari Bapak Ibu. Karena di aplikasi ini Bapak Ibu bisa mengatur segala sesuatu yang Bapak Ibu inginkan, misalkan dari menambahkan produk, terus menjualnya kepada pelanggan, serta lebih mudah Bapak Ibu untuk mendapatkan pelanggan karena langsung disediakan link untuk membagikan toko Bapak Ibu supaya dikenal oleh banyak orang maupun pelanggan dari Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu jikalau ingin mendownload aplikasi toko, maka Bapak Ibu langsung saja menuju ke aplikasi Play Store bagi Bapak Ibu yang menggunakan HP Android. Di sini Bapak Ibu masuk saja ke aplikasi Play Store. Setelah itu Bapak Ibu ketik aja aplikasi namanya Toko. Di sini akan muncul Toko. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, silakan Bapak Ibu langsung mendownloadnya aja dan tunggu. Sampai aplikasi itu terdownload, baru Bapak Ibu langsung saja masuk ke aplikasinya untuk membuat toko pribadi milik Bapak Ibu melalui HP atau melalui penjualan secara online. Dan berikut Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi toko, sekarang Bapak Ibu tinggal masukkan saja nomor telepon Bapak Ibu ke dalam yang telah disediakan oleh aplikasi ini. Sekarang saya coba memasukkan nomor saya. Setelah itu silakan Bapak Ibu menekan untuk meminta kode OTP sebelum masuk ke dalam aplikasinya untuk mendaftar nama toko Bapak Ibu. Di sini saya akan pakai melalui via WhatsApp. Bapak Ibu juga bisa melakukan melalui via SMS. Karena di sini via WhatsApp lebih cepat, maka saya menggunakan via WhatsApp. Setelah itu Bapak Ibu tinggal menunggu saja nomor yang akan dikirim. Nah, di sini sudah ada nomor yang akan yang dikirim. Tinggal Bapak Ibu masukkan 4 digit kode yang dikirim. Setelah itu, jika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam aplikasinya dan akan muncul untuk membuat toko Bapak Ibu sendiri, di sini Bapak Ibu tinggal memasukkan saja nama bisnis yang Bapak Ibu miliki sekarang. Misalkan untuk Bapak Ibu berkaitan dengan broker kami, yaitu terkait dengan bisnis yang Bapak Ibu akan kembangkan, yaitu keripik pisang. Maka di sini Bapak Ibu tinggal masukkan saja bisnis makanan. Tipe bisnisnya itu silakan Bapak Ibu pilih aja yang makanan dan minuman.
Setelah itu Bapak Ibu tinggal masukkan saja alamat bisnis tempat Bapak Ibu berada sekarang, atau di misalkan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Setelah itu Bapak Ibu lanjut aja. Nah, jika sudah sampai di sini, Bapak Ibu ketika udah masuk di aplikasinya, tampilannya akan seperti ini. Di sini Bapak Ibu tinggal bisa menambahkan produk maupun buat order. Sedangkan yang di bawah ini, yang ini adalah link untuk Bapak Ibu nanti jikalau Bapak Ibu sudah menambah produk di dalam aplikasi ini, Bapak Ibu bisa mempromosikan toko Bapak Ibu melalui aplikasi mana saja, misalkan melalui WhatsApp. Ini linknya untuk dibagikan di grup-grup WhatsApp maupun di teman-teman WhatsApp Bapak Ibu. Nah, di sini yang pertama ini kan ada tambah produk. Tambah produk ini artinya Bapak Ibu menambah produk yang Bapak Ibu miliki. Misalkan di sini saya menambah produk, misalkan tambah foto produk, yaitu keripik pisang, sesuai dengan bisnis dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu jalani sekarang. Nah, ini adalah gambar produk, contoh gambar produk dari Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu memasukkan produk ke dalam aplikasi toko Bapak Ibu. Di sini nama produknya adalah tinggal Bapak Ibu tulis keripik pisang. Kategorinya sama seperti sebelumnya, itu makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Terus Bapak Ibu simpan. Harga produk ini adalah harga yang Bapak Ibu telah tetapkan untuk setiap produk dari bisnis pisang, keripik pisang Bapak Ibu. Misalkan di sini 25.000. Deskripsi opsional, maksudnya ini penambahan dari produk yang Bapak Ibu buat. Misalkan satu bungkus keripik pisang nah, di sini untuk deskripsi opsionalnya Bapak Ibu bisa menambah, misalkan keripik pisang kami memiliki rasa yang manis dan gurih dan murah untuk setiap satu bungkus. Maksudnya ini untuk menambahkan sesuatu deskripsi untuk menambahkan bagaimana untuk menarik pelanggan itu agar lebih mudah untuk mengenal produk Bapak Ibu begitu. Setelah selesai, silakan Bapak Ibu langsung saja tambahkan produk. Nah, setelah sih akan ada tampilan yang menyatakan bahwa produk Bapak Ibu telah berhasil. Nah, ini adalah tanda bahwa produk Bapak Ibu telah ditambahkan. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya saya akan menjelaskan bagian kayak Bapak Ibu ketika membuat order dari pesanan yang akan masuk. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu harus menentukan dulu sistem pengiriman dan sistem pembayaran dari produk Bapak Ibu dengan pelanggannya. Di sini Bapak Ibu bisa menentukan pengiriman barang yang Bapak Ibu inginkan. Misalkan di sini Bapak Ibu klik saja pengiriman barangnya,
Di sini ada tiga opsi. Pelanggan datang ambil sendiri, atau bapak ibu sebagai penjual yang mengantar produk itu ke pelanggan. Di sini atau juga di sini ada bayar di tempat atau COD. Namun di sini bayar di tempat COD itu belum diizinkan oleh aplikasi ini. Tetapi kalau sistem COD itu sama aja dengan bapak ibu, kayak lebih baik bapak ibu mengantar barangnya sendiri ke pelanggan jika bapak ibu memiliki kendaraan, misalkan melalui anak dari bapak ibu sendiri begitu yang mengantar barangnya. Di sini bapak ibu bisa menentukan biaya pengirimannya. Misalnya di sini bapak ibu bisa menentukan biaya pengiriman tetap terhadap biaya COD dengan pelanggan. Kalau misalkan bapak ibu yang mengantar produk itu ke pelanggannya. Tetapi kalau misalkan pelanggannya datang ambil sendiri, misalkan bapak ibu tidak memiliki kendaraan, tetapi bapak ibu yang menyuruh pelanggan untuk ambil sendiri, maka bapak ibu tinggal menentukan saja di atas. Tetapi kalau misalkan di sini bapak ibu menggunakan kendaraan atau dari bapak ibu sendiri yang mengantar produk itu, di sini bapak ibu bisa menetapkan pengiriman tetapnya. Kayak untuk menentukan biaya ini bapak ibu melihat dari produk yang bapak ibu berikan. Misalkan produk itu harganya kayak 25.000 atau 20.000 per bungkus, per satu bungkus keripik yang besar. Di sini bapak ibu tinggal sesuaikan aja dengan jarak dan lokasi. Kalau misalkan jarak dan lokasinya jauh dan itu berpengaruh terhadap pengeluaran bensin, maka bapak ibu bisa menentukan biaya tetapnya ini dengan biaya pengeluaran bensinnya itu sendiri, bapak ibu. Jadi bapak ibu bisa menentukan harga, misalkan harga bensin itu kan 10.000, jadi bapak ibu bisa menentukan biaya pengirimannya itu 10.000 jikalau jarak dan lokasinya jauh. Tetapi kalau misalkan jarak dan lokasinya dekat, bapak ibu tergantung dari bapak ibu sendiri yang mau memberikan biaya pengirimannya itu. Kalau misalkan biaya pengirimannya murah, otomatis pelanggan juga akan lebih senang gitu. Tetapi semuanya ada pada bapak ibu sebagai seorang penjual. Kalau misalkan udah menetapkan biaya pengiriman, di sini juga ada minimum belanja gratis biaya pengiriman. Maksudnya ini bapak ibu minimum belanjanya itu kayak misalkan satu pelanggan mau membeli berapa produk, misalnya kayak misalkan gratis biaya pengiriman asalkan pelanggan membeli dua sekaligus produk dari bapak ibu. Kalau misalkan bapak ibu di sini bapak ibu bisa di sini maksudnya bapak ibu bisa menentukan dari harga produk dari produk keripik pisang yang bapak ibu telah tentukan. Misalkan harganya 20.000, otomatis kalau misalkan biaya pengirimannya untuk gratis biaya pengirimannya, bapak ibu bisa memberikan harga misalkan beli 2 bungkus keripik pisang di toko bapak ibu, maka gratis biaya pengiriman dengan menjumlahkan aja satu keripik pisang misalkan yang dengan harga 20.000, bapak ibu bisa tinggal menambahkan kayak 40.000 dari 20.000 ditambah dengan 20.000. Misalkan di sini bapak ibu mau kalau minimum belanja misalkan dari harga produk bapak ibu, misalkan di sini kan produk bapak ibu kan itu kan 15.000 satu per bungkus satu bungkus keripik pisang. Jadi kalau misalkan bapak ibu tidak mau memberikan biaya pengiriman tetap, maka bapak ibu bisa menentukan harga
minimum belanja untuk gratis biaya kirimnya itu tinggal Bapak Ibu jumlahkan saja, kayak harga per produk itu 15.000. Jadi kalau 15 ditambah 15 berarti 30.000. Jadi di sini untuk maksudnya supaya pelanggan itu kalau misalkan gratis pengiriman, mereka harus membeli 2 produk sekaligus dalam satu kali belanja di toko Bapak Ibu. Dan semua itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri yang mau memberikannya atau tidak. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau memberikan minimum belanja gratis, maka otomatis di sini biaya tetap pengiriman tetapnya Bapak Ibu bisa tentukan sendiri. Setelah itu Bapak Ibu silakan klik simpan. Simpan. Di sini otomatis telah tersimpan di aplikasi toko Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengatur sistem pembayarannya dengan pelanggan. Di sistem pembayaran di pelanggan sini ada 2 cara, yaitu bayar di tempat sistem COD atau melalui transfer bank. Tetapi sini COD belum diizinkan oleh aplikasinya itu karena layanan Mr. Speedy atau kan aplikasi ini dia bekerja sama dengan Mr. Speedy. Jadi di sini Gojek kayaknya belum bisa disatukan dengan Gojek. Kalaupun ada Gojek supaya tidak memberikan memberikan kepuasan ke pelanggan, Bapak Ibu bisa saja kayak Bapak Ibu sendiri yang mengantar produk itu ke pelanggan sesuai dengan biaya pengiriman yang Bapak Ibu telah tetapkan jika Bapak Ibu memiliki kendaraan. Kalau misalkan melalui link pembayaran, di sini Bapak Ibu bisa harus membuat atau menambahkan akun bank Bapak Ibu di sini dengan cara klik tambah akun bank. Di sini Bapak Ibu bisa memilih bank mana saja yang Bapak Ibu miliki. Jika Bapak Ibu memiliki rekening bank, misalkan di sini Bank BNI, Bapak Ibu tinggal klik saja, terus silakan menulis nama rekening Bapak Ibu dan nomor rekening. Setelah itu selesai dan simpan. Otomatis rekening Bapak Ibu akan tersimpan di sini. Ini sebagai contoh, saya sudah menambahkan nomor rekening saya di sini. Jika Bapak Ibu tidak ingin menambahkan akun bank, Bapak Ibu bisa menghapusnya juga di sini. Yang berikut untuk bagian pemasarannya, di sini Bapak Ibu akan diarahkan untuk buat promo, kupon atau poster media sosial. Di sini kalau kupon itu di sini belum ada kupon, jadi Bapak Ibu belum bisa membuat sebuah kupon. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu mau membuat promo ini maksudnya diskon dari produk yang Bapak Ibu buat terhadap produk keripik pisang yang Bapak Ibu ingin Bapak Ibu jual kepada pelanggan. Di sini Bapak Ibu tinggal klik saja buat promo. Terus di sini karena di sini kategori baru produknya Bapak Ibu adalah keripik pisang, jadi Bapak Ibu tinggal memberikan diskon dari harga keripik pisang sebelumnya Bapak Ibu misalkan tetapkan 15.000. Di sini jumlah diskonnya ini tergantung dari Bapak Ibu. Diskon ini berfungsi untuk lebih mempermudah menarik pelanggan. Karena jikalau suatu produk itu memiliki diskon, otomatis pelanggan akan lebih senang. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menentukan diskonnya berapa persen. Misalkan 10%, otomatis di sini dari aplikasinya langsung mengurangi harga keripik pisang dari produk keripik pisang Bapak Ibu secara langsung tanpa Bapak Ibu yang harus menjumlahkan pengurangan tersebut. Misalkan di sini saya memberikan 10% dari 15.000 terhadap produk Bapak Ibu, sehingga pelanggan juga lebih senang kalau ada diskonnya.
Di sini Bapak Ibu tinggal cek kembali terus klik lanjut. Di sini masa promo ini akan otomatis aktif di tokomu dan berakhir berdasarkan masa berlaku yang kamu pilih. Di sini kalau misalkan Bapak Ibu mau menetapkan sendiri berlaku promonya, Bapak Ibu tinggal misalkan kayak Bapak Ibu mau menentukan sendiri promonya itu, misalkan produk itu Bapak Ibu upload, Bapak Ibu masukkan ke dalam toko Bapak Ibu pada tanggal berapa, tinggal misal tanggal 6 Juli, Bapak Ibu tinggal klik saja dan tanggal berakhirnya itu pada bulan berapa, atau misalkan tahun berapa, tanggal berapa, atau bulan berapa dan tahun berapa, semua tergantung dari Bapak Ibu. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin memberikan diskon, selalu memberikan diskon terhadap produk Bapak Ibu tinggal klik saja ini berlaku selamanya. Maka otomatis diskon itu akan berlaku selama ada produk yang Bapak Ibu jual atau upload di aplikasi toko tersebut. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik lanjut dan Bapak Ibu silakan terbitkan. Otomatis diskon yang Bapak Ibu berikan terhadap produk Bapak Ibu telah berhasil. Di sini juga ada poster media sosial. Poster media sosial ini artinya Bapak Ibu bisa memberikan poster dari toko Bapak Ibu kepada pelanggan melalui aplikasi media sosial. Misalkan di sini kalau misalkan Bapak Ibu tidak hanya mengharapkan dari link toko Bapak Ibu juga bisa mengharapkan dari poster media sosial sehingga banyak yang mengenal produk Bapak Ibu. Di sini misalkan kayak poster media sosial, Bapak Ibu ingin bagi, kayak misalnya bagi poster ini. Di sini saat menyatukan misalnya bagi di Facebook Live, Bapak Ibu tinggal klik Facebook. Di sini Bapak Ibu tinggal langsung kirim aja. Maka otomatis di sini akan dari Bapak Ibu sudah membagikan poster toko Bapak Ibu di aplikasi Facebook, dan juga bisa melalui WhatsApp kalau Bapak Ibu punya kenalan atau grup tersendiri di WhatsApp. Jika sudah, di sini juga Bapak Ibu aplikasi ini telah menyediakan link khusus untuk toko Bapak Ibu. Jadi link ini Bapak Ibu bisa bagikan dimanapun. Misalkan Bapak Ibu mau membagikan di media sosial pun bisa. Misalkan di sini melalui WhatsApp atau Instagram atau Facebook. Kalau misalkan Bapak Ibu mempunyai aplikasi Facebook, Bapak Ibu tinggal bagikan saja misalkan ke Facebook. Di sini akan langsung tinggal Bapak Ibu kirim saja, maka akan langsung masuk, maka akan langsung terkirim otomatis ke Facebook Bapak Ibu, sehingga banyak pelanggan yang mengenal toko Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah membagikan link Bapak Ibu ke media sosial, otomatis link tersebut akan mudah dijangkau oleh pelanggan Bapak Ibu, sehingga ketika ada pelanggan yang ingin memesan produk di toko Bapak Ibu, pelanggan tersebut tidak harus mempunyai aplikasi toko. Jadi pelanggan dari link ini dimaksudkan untuk pelanggan langsung menuju ke toko Bapak Ibu untuk memesan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membagikan link ini, ketika ada pelanggan ingin belanja produk di toko Bapak Ibu, maka otomatis mereka langsung masuk melalui website dari link Bapak Ibu tanpa harus menggunakan aplikasi toko atau tanpa harus ada aplikasi tokonya. Jadi aplikasi toko ini hanya dimaksudkan atau diperuntukkan hanya untuk penjual atau Bapak Ibu yang ingin menjual produk, yang ingin membuat toko sendiri dengan menyediakan produk. Jadi aplikasi ini tidak untuk pelanggan dan tidak untuk pelanggan yang ketika ingin belanja produk
mereka tidak diwajibkan atau tidak diharuskan menginstal aplikasi ini. Jadi aplikasi ini hanya berfungsi untuk bagi mereka yang ingin menjual produknya atau ingin membuat toko dan menjual produk, berbagai macam produk di dalamnya. Jadi ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin menjual melalui sistem online. Kalau misalkan Bapak Ibu harus mempertanyakan bagaimana pelanggan bisa ketika ingin belanja dari link tersebut, pelanggan itu sudah otomatis akan masuk ke website untuk belanja produk di Bapak Ibu. Jadi tanpa harus mereka memiliki aplikasinya, mereka langsung diarahkan untuk pada ini belanja atau membeli produk dari Bapak Ibu. Jadi link ini berfungsi supaya pelanggan, ketika pelanggan ingin beli, pelanggan langsung tinggal klik dari link itu, langsung diarahkan untuk belanja produk di toko Bapak Ibu tanpa harus memiliki aplikasinya, karena aplikasi ini hanya diperuntukkan untuk penjual yang ingin membuat sebuah toko dan menjual produknya. Jadi aplikasi ini lebih diarahkan untuk penjual, bukan untuk pelanggan. Jadi aplikasi ini berbeda dengan aplikasi penjualan online yang lain, misalkan kayak Shopee. Shopee itu Bapak Ibu bisa menjual produk di sana, tetapi dengan resiko bahwa Bapak Ibu akan memiliki banyak kompetitor atau persaingan penjualan, karena di Shopee tidak hanya produk dari Bapak Ibu yang ada, tetapi mungkin saja sudah banyak produk yang sama yang diperjualkan di aplikasi tersebut, sehingga aplikasi Shopee menjadi salah satu yang menjadi tantangannya itu adalah kompetitornya atau pelanggannya, karena di sana di Shopee aplikasinya itu udah banyak sekali produk yang mungkin sudah yang sama dengan produk Bapak Ibu yang Bapak Ibu jual. Tetapi di sini saya mengarahkan ke aplikasi lain selain Shopee. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan dua aplikasi sekaligus, kayak aplikasi Shopee dan aplikasi toko. Misalkan kalau di Shopee Bapak Ibu kurang mendapatkan pelanggan karena banyaknya persaingan kompetitor atau pelanggan, maka Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi toko sebagai backupnya. Karena di aplikasi ini Bapak Ibu tinggal hanya membuat sebuah produk, menambahkan sebuah produk, terus hanya memperkenalkan aja link ke siapapun, ke Facebook, sehingga dengan mudahnya pelanggan tinggal mengklik link itu dan langsung diarahkan ke pembelian produk Bapak Ibu tanpa harus menginstal aplikasinya. Karena aplikasinya ini sudah saya katakan sebelumnya hanya untuk seorang penjual, bukan untuk pelanggan. Di sini saya akan mencontohkan, misalkan kalau pelanggan mau membeli produk, dan di sini mereka tinggal hanya klikkan saja linknya, maka otomatis akan langsung diarahkan ke prosedur untuk belanja di toko Bapak Ibu. Di sini ketika mereka udah masuk di sini, kalau misalkan sebagai pelanggan, mereka langsung tinggal masuk ke link tersebut dan langsung diarahkan ke bagian pembelian. Di sini kan Bapak Ibu telah memuat produk dari Bapak Ibu sendiri, itu keripik pisang. Di sini mereka tinggal langsung klik aja keripik pisangnya, dan ketika mereka beli, di sini misalkan saya contohkan, di sini saya sebagai pelanggan, di sini saya sudah menambahkan nama, nomor, terus kirim ke saya ke Magua Harjo. Di sini mereka juga bisa memilih untuk pengiriman dari penjual, atau misalkan kalau mereka ingin Bapak Ibu yang mengantar produknya, mereka tinggal mengklik aja kurir penjual. Di sini sudah termasuk dengan
biaya yang Bapak Ibu telah tetapkan dari biaya pengiriman tadi. Jikalau misalkan sudah, mereka tinggal klik lanjut. Di sini mereka misalkan pelanggannya buat pesanan. Di sini otomatis pesanan dari pelanggan itu udah masuk di toko Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa mengecek pesanan dari pelanggan Bapak Ibu di bagian pesanan. Di sini Bapak Ibu ketika ada pelanggan yang memesan produk Bapak Ibu tinggal mengatur saja prosedur pengiriman barangnya, karena di sini pelanggan tadi misalkan pelanggan tersebut meminta Bapak Ibu yang mengantarkan produknya kepada mereka. Jadi di sini dari Bapak Ibu tadi kan sudah memberikan diskon. Di sini otomatis sudah ada total pembayarannya yang harus diberikan oleh pelanggan tersebut. Kalau misalkan sudah, Bapak Ibu kalau mau nanti jikalau produknya dari pelanggan Bapak Ibu sudah antar ke tempatnya, Bapak Ibu tinggal bisa memberikan tanda jumlah pembayarannya dengan menunjukkan dari pesanan tersebut. Di sini sudah langsung otomatis diatur oleh aplikasinya. Dan kalau misalkan Bapak Ibu sudah di sini sudah otomatis, Bapak Ibu tinggal langsung kirim saja ke pelanggannya. Di sini diskonnya tidak perlu karena tadi Bapak Ibu sudah menetapkan diskon dari produk dari Bapak Ibu itu sendiri. Kalau misalkan sudah, Bapak Ibu bisa kirim langsung ke pelanggan. Nah, di sini tadi pesanan yang Bapak Ibu telah tetapkan langsung masuk ke pelanggannya itu sendiri, ke WhatsApp-nya, ke nomor yang telah didaftar oleh pelanggan tersebut. Di sini langsung otomatis masuk dan langsung diketahui jumlah pembayarannya dan sudah termaksud dari biaya pengirimannya. Kalau misalkan sistem pembayaran melalui transfer, langsung otomatis disertakan dengan nomor rekening atau bank yang Bapak Ibu telah daftarkan aplikasi tersebut. Jadi ini sangat mudah bagi Bapak Ibu untuk menjual produk Bapak Ibu kepada pelanggan, dan pelanggan juga bisa lebih mudah untuk melakukan sistem pembayaran dengan Bapak Ibu. Demikian video tutorial dari saya untuk Bapak Ibu di Desa Karangwetan terkait dengan penggunaan aplikasi toko sebagai backup atau sebagai bagian dari aplikasi lain yang digunakan untuk menjual produk selain penggunaan aplikasi Shopee. Kami berharap semoga dengan video tutorial ini bisa menambah wawasan terkait dengan proses penjualan online dalam mempromosikan produk-produk Bapak Ibu di sebuah aplikasi yang tidak hanya berfokus pada satu aplikasi. Semoga dengan video tutorial ini bisa membuat Bapak Ibu untuk mengerti dan paham terkait dengan penjualan produk di aplikasi toko selain dari aplikasi Shopee. Sekian video tutorial dari saya. Saya mohon maaf jikalau ada kata yang tidak pantas dan tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian video dari saya. Terima kasih.